Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada sahabat publik dan Tribuners yang telah bergabung melalui Zoom meeting dan akun YouTube Tribun Timur. Salam sehat selalu serta sukses untuk sahabat publik dan Tribuners sekalian. Marwah dan pondasi utuhnya sebuah demokrasi tercermin dari kualitas pionernya, yakni partai politik. Parpol bukan hanya onggok perebutan kekuasaan, tetapi juga harusnya sebagai sentrum lahirnya pemikiran kritis negeri ini. Namun, hadirkah perempuan dalam partai politik? Sahabat publik dan Tribuners, selama 1,5 jam ke depan, saya Alfiana selaku host akan memandu dialog interaktif kita pada sore hari ini dengan mengangkat tema penguatan kaderisasi perempuan di partai politik. Iya, langsung saja sahabat publik dan Tribuners, kita akan menyaksikan secara bersama cover Women Talk edisi 7 pada sore hari ini. Ya, Women Talk edisi 7 pada sore hari ini akan ditampilkan beberapa saat kemudian. Ya, sahabat publik dan Tribuners, itu dia cover untuk Women Talk edisi 7 pada sore hari ini. Jadi sebagai mitra dan pelaksana dari Women Talk edisi 7, yakni Lembaga Studi Kebijakan Publik, bekerja sama dengan Women Democracy Network, WDN, disupport oleh Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Sulawesi Selatan dan Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, tentunya bersama media partner kami, yakni Tribun Timur. Sahabat publik dan Tribuners, Women Talk edisi 7 ini mengangkat tema penguatan kaderisasi perempuan di partai politik. Tema yang Ya, sahabat publik dan Tribuners, tema Women Talk edisi 7 kita pada sore hari ini yakni penguatan kaderisasi perempuan di partai politik. Nah, tema ini sangat luar biasa, tentunya akan membuka insight kita semua dan menjawab terkait dengan keresahan kita terkait 3 poin utama, yakni seberapa penting kaderisasi bagi partai politik dan bagaimana sistem kaderisasi yang selama ini diterapkan dalam partai politik. Terus bagaimana dengan keterlibatan perempuan dalam sistem kaderisasi tersebut? Sahabat publik dan Tribuners, dalam beberapa saat ke depan, kita akan menyaksikan profil dari narasumber kita yang tentunya sudah bergabung bersama kita, yaitu Ibu Haja Agusnawati, MHum, dan Ibu Huria. Jadi untuk Ibu Haja Agusnawati, saya sering menyapanya Ibu Una. Halo Ibu Una. Halo, Assalamualaikum. Ibu dan Mbak Ria. Selamat sore Mbak Ria. Ya, sore Alfi. Sore Ibu Na. Ya, sore Mbak Ria. Salam kenal. Iya nih. Dan Ibu, ya, bersama-sama kita tampilkan dulu untuk profil narasumber hebat kita pada sore hari ini.
sahabat publik dan Tribuners. Ya, sahabat publik dan Tribuners sekalian, saya bacakan kembali ya untuk profil yang baru saja tampil di layar monitor kita secara bersama. Ibu Huria atau yang kita akrab sapa Mbak Ria. Halo, selamat sore Mbak Ria. Saya ucapkan lagi nih Mbak Ria. Ya, sore Alfi dan teman-teman LSKP. Ya, selamat bergabung ya Mbak untuk Women Talk edisi 7 pada sore hari ini. Jadi saya bacakan sedikit profil dari Mbak Ria. Jadi Mbak Ria ini adalah lulusan dari S2 Asian Studies Asia Eropa Institute University of Malaya. Kemudian Mbak Ria juga saat ini sementara menjadi mahasiswa strata 3 di Prodi Sosiologi FISIP Universitas Indonesia. Kemudian Mbak Ria juga sebagai Wakil Direktur Pusat Kajian Politik UI, pernah juga sebagai Sekretaris Program S1 Reguler Ilmu Politik Universitas Indonesia, Ketua Program Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, dan saat ini berprofesi sebagai dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, serta sebagai pakar studi demokratisasi dan civil society, representasi politik Islam dan politik, HAM dan kebebasan beragama. Tentunya sangat luar biasa untuk pengalaman dan sepak terjang yang selama ini Mbak Ria geluti ya, Mbak, tentunya di bidang politik. Iya. Masih sama-sama belajar. Iya Mbak, terima kasih banyak atas luangkan waktunya untuk sore hari ini. Ya, untuk narasumber kita yang kedua, sahabat publik dan Tribuners, setelah bergabung bersama kita, Ibu Haja Agusnawati M. Hum, atau yang selama ini saya akrab sapa Ibu Na. Selamat sore Ibu Na. Sore. Ya, terima kasih ya LSKP sudah mengundang saya. Salam untuk Direktur Kak Yuda Yunus. Beliau senior saya dan guru saya. Ya, kami senantiasa untuk menyambut baik setiap sapaan dari perempuan-perempuan hebat Ibu. Terima kasih banyak telah menyempatkan hadir untuk sore hari ini. Sebuah kesempatan yang luar biasa untuk kami selaku penyelenggara Women Talk edisi 7. Jadi sahabat publik dan Tribuners, tidak kalah hebatnya Ibu Una ini memiliki beberapa track record. Yang pertama, Ibu Una adalah Sarjana Teknologi Pertanian Universitas Hasanuddin, strata 2 Gender dan Pembangunan Universitas Hasanuddin. Untuk pengalaman profesi dan organisasi, pernah menjadi Direktur Yayasan Maupe, Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Cendekiawan DPD Partai Golkar Kabupaten Maros periode 2015-2020, Ketua Forum Pemberdaya Perempuan Indonesia Kabupaten Maros, Ketua Himpunan Wanita Karya HWK Kabupaten Maros, dan kedepannya insya Allah akan ditargetkan untuk menjadi Wakil Ketua Bidang Perempuan DPD Partai Golkar Kabupaten Maros. Wah, luar biasa sekali ya Ibu untuk pencapaiannya. Iya. Langsung saja sahabat publik dan Tribuner, sebelum saya memulai untuk diskusi kita pada sore hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan kepada sahabat publik dan Tribuners bahwa untuk Women Talk edisi 7 kita pada sore hari ini, kita akan live secara melalui dua akun. Yang pertama melalui akun Zoom Meeting, yaitu Zoom Meeting yang disebarkan oleh Lembaga Studi Kebijakan Publik, dan tentunya melalui akun YouTube, live streaming YouTube di YouTube Tribun Timur. Oke, untuk sore hari ini kami membuka dua kesempatan giveaway kepada sahabat publik dan Tribuners. Giveaway pertama adalah giveaway secara langsung dengan menyebutkan moto hidup kedua narasumber. Nah, kemudian giveaway yang kedua yaitu giveaway melalui Instagram. Nah, giveaway melalui Instagram ini akan ditampilkan beberapa saat lagi. Untuk persyaratan giveaway melalui Instagram oleh operator kita pada sore hari ini. Nah, nantinya sahabat publik dan Tribuners bisa melihat untuk spesifikasi apa saja sih spesifikasi dan persyaratan untuk mengikuti giveaway melalui Instagram. Iya.
sahabat publik dan Tribuners. Itu tadi dia live Instagram kita, yaitu di mana sahabat publik dan Tribuners yang mengikuti live Instagram dan live di stream YouTube Tribun Timur bisa men-screenshot keikutsertaan, kemudian upload di Instagram, di story Instagram, kemudian tag @lskp.id, @huria dan @agusnawati _una, atau bisa juga tag secara pribadi akun pribadi saya sebagai host, yaitu @alfianahafid. Oke, sahabat publik dan Tribuners, saya sudah cukup panjang sekali untuk membuka Women Talk edisi 7 pada sore hari ini. Tentunya kita akan berbincang dengan narasumber kita yang sudah menyempatkan hadir. Ya baik, untuk pembahasan pertama sesuai dengan tema kita, yaitu penguatan kaderisasi perempuan di partai politik. Nah, bersama kita telah bergabung Mbak Ria dan Ibu Una. Nah, sebagai opening nih sahabat publik dan Tribuners, dasar pemikiran kami mengangkat tema penguatan kaderisasi perempuan di partai politik, yakni berangkat dari konsep trias politika, yakni John Locke yang dicetuskan pada tahun 1632 sampai dengan 1704, dan Montesquieu tahun 1689 sampai dengan 1955 mengembangkan konsep trias politika, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, di mana menggaungkan hadirnya demokrasi dalam sebuah negara. Nah, kami juga memperhatikan bahwa partai politik merupakan pilar yang sangat penting dalam sebuah negara. Menurut Lawson, partai politik adalah sebuah agensi yang menghubungkan antara masyarakat dan pengambil kebijakan. Partai politik ini dikenal sebagai pilar demokrasi. Nah, itu pembuka dari saya sebagai host pada Women Talk edisi 7. Langsung saja ya, sahabat publik dan Tribuners. Pastinya penasaran melihat bagaimana sih cakrawala berpikir ataupun wawasan lebih luas terkait apa sih sebenarnya partai politik itu. Nah, baiknya mindset kita terkait itu mungkin akan dibuka oleh Mbak Ria selaku akademisi. Bagaimana sih Mbak hakikat dan fungsi partai politik dalam konsep global Indonesia dan ruang lingkup kabupaten atau kota? Ya, silakan Mbak Ria. Ya, makasih Mbak Alfi ya. Tadi di pengantar sudah disampaikan gitu ya sama Mbak Alfi soal pentingnya peran partai. Jadi kalau kita bicara partai dan demokrasi, tidak mungkin kita bicara demokrasi atau menerapkan demokrasi tanpa partai politik gitu. Jadi memang partai politik adalah keniscayaan gitu ya di dalam sistem demokrasi. Dia menjadi instrumen utama yang dibutuhkan untuk kita bisa menerapkan sistem demokrasi gitu. Nah, tetapi kalau kita bicara antara teori gitu ya dengan realitas empirik, nah ada problem yang memang cukup serius gitu ya kalau saya pikir ya di Indonesia, dalam konteks Indonesia. Pertama begini, kalau kita baca berbagai literatur di dalam ilmu politik ya, sudah dijelaskan misalnya partai itu punya fungsi-fungsi dasar gitu ya yang seharusnya ini melekat gitu di dalam partai politik. Kita bicara misalnya salah satunya yang paling menonjol adalah partai ini berperan sebagai rekrutmen gitu ya. Dia punya fungsi merekrut orang-orang yang nantinya akan ditempatkan sebagai pejabat-pejabat publik. Gitu. Jadi ada fungsi rekrutmen. Kemudian juga dia berfungsi melakukan yang namanya komunikasi politik, baik komunikasi politik ke atas gitu ya, antara menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah, atau komunikasi ke bawah dengan konstituen gitu. Karena partai politik sejatinya adalah representasi dari masyarakat gitu ya. Ada lagi misalnya fungsi mengelola konflik. Jadi dalam sistem demokrasi yang namanya kekuasaan itu ditransfer itu secara damai, dan disitulah peran partai politik gitu ya, menjembatani bagaimana proses transfer kekuasaan, peralihan kepemimpinan gitu ya lewat pemilu. Jadi ada fungsi-fungsi penting dalam partai politik. Ini kalau kita bicara secara teori. Nah, tetapi lagi-lagi prakteknya nih, ya, saya nggak ngambil jauh ke belakang gitu. Tapi kalau kita lihat pasca reformasi 98, ya berbagai studi-studi terkini mengenai partai politik memperlihatkan bahwa kita punya partai, tetapi partai yang menjadi instrumen demokrasi sekaligus merupakan organisasi yang paling tidak demokratis, gitu. Ya, ini kondisi yang terjadi di Indonesia.
instrumen demokrasi, tetapi adalah lembaga yang paling tidak demokratis. Apa buktinya? Kita lihat misalnya bagaimana fenomena dinasti politik di dalam partai, ya kan? Partai itu karakteristiknya di Indonesia itu presidentialized party gitu ya. Orang bikin partai karena pengen jadi presiden, kemudian partai dikuasai oleh segelintir orang gitu. Jadi itu kondisi real. Yang kedua adalah dysfunctional party gitu. Jadi kita punya partai tetapi fungsinya tidak berjalan dengan baik. Dan ini bisa kita lihat misalnya dalam recording in progress. Pemilu beberapa tahun terakhir gitu. Ya, kandidat itu ketika dia mencalonkan diri, baik itu pilkada atau pilpres, ya, atau misalnya kalau ngomongin caleg, dia tidak bisa mengandalkan mesin partai untuk bekerja. Gitu. Mungkin nanti Buna bisa cerita gitu ya bagaimana sih pengalaman gitu ya sebagai aktivis partai gitu. Yang akhirnya harus dipakai apa? Mesin relawan misalnya, atau membuat tim ses sendiri gitu ya. Partai itu hanya semata-mata penjual tiket gitu. Saya mau maju ke pemilu gitu ya, mau jadi caleg, mau jadi kepala daerah, atau mau jadi presiden, ya butuh kendaraan gitu. Kendaraannya partai, tapi saya tidak bisa berharap partai itu bekerja gitu ya. Fungsi-fungsi elektoralnya tidak berjalan. Kemudian juga bicara soal fungsi rekrutmen dan kaderisasi. Ini yang juga jadi penting yang masuk ke topik kita hari ini gitu ya. Kita punya partai banyak sekali, ya partai melakukan rekrutmen besar-besaran, terutama menjelang pemilu, gitu ya. Bahkan setelah ada kebijakan afirmasi 30%, partai kan diharuskan ya dipaksa merekrut caleg, gitu ya, sampai 30% minimal. Tetapi ya rekrutmen itu dilakukan, kaderisasinya ditinggalkan. Dan ini kelihatan gitu, jadi kayak caleg-caleg baru misalnya gitu ya, ketika mereka masuk ke partai, karena biasanya rekrutmen itu dilakukan menjelang pemilu, mereka itu nggak punya pegangan, harus ngapain gitu ya, jadi kayak tiba-tiba diterjunkan gitu di dalam pemilu, tanpa tahu bagaimana strategi untuk memenangkan pemilu gitu. Nah ini kondisi real hari ini gitu ya. Kita punya belasan partai ya, bahkan kalau kita mau hitung gitu ya, waktu awal reformasi aja kita punya sampai 250-an partai. Sampai kemudian di 99 ada 48 partai yang disahkan sebagai peserta pemilu. Terus jumlahnya berkurang. Nah, tetapi tidak ada karakteristik partai kader di Indonesia. Ini jadi persoalan gitu. Akhirnya apa? Yang namanya party ID, ya kelekatan orang dengan partai, itu menjadi sangat rendah. Ini terjadi di anggotanya, jadi buat anggota partai misalnya dia bisa dengan mudah berpindah gitu ya dari satu partai ke partai lain, ini juga mempengaruhi pemilih gitu, karena pemilih tidak punya kedekatan dengan partai, tidak bisa mengafiliasi dirinya dengan partai tertentu, dia juga mudah berpindah gitu ya. Pemilu hari ini dia nyoblos partai A, pemilu berikutnya dia nyoblos partai B dan seterusnya gitu. Nah ini adalah potret empirik gitu ya partai politik di Indonesia hari ini gitu. Nah mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih Mbak Alfi. Ya, terima kasih banyak Mbak Ria atas insight yang sangat luar biasa yang tentunya membuka pandangan kita bersama sahabat publik dan tribuners bahwa banyak sekali problematika yang terjadi di partai politik kita saat ini. Mulai dari bagaimana partai politik kehilangan marwahnya untuk menyalurkan demokrasi, terlalu banyaknya kepentingan di dalam dan lain sebagainya. Tentunya dalam konsep dasar yang diterangkan oleh Mbak Ria ini, penerapannya di Indonesia dalam pemilu 2019 yang lalu, itu tercatat ya Mbak, hampir 20 malah 20 partai politik yang diakui, yaitu ada 16 partai politik nasional dan 4 partai politik daerah Aceh. Nah, salah satu diantaranya dalam partai politik itu adalah Partai Golkar nih Mbak. Partai Golkar yang terbilang sebagai partai yang tertua, yang bisa bilang tertua ya, yang bisa bertahan hingga saat ini. Nah, pada sore hari ini Mbak, kita telah kedatangan bersama kita bergabung Ibu Una. Ya, mungkin Ibu Una di sini akan berbagi secara kepada kita semua terkait penerapan sistem kaderisasi yang ada dalam partai. Nah, pertanyaan saya yang pertama Ibu sebagai pembuka kita, bagaimana sih sebenarnya tujuan dan sistem nilai yang selama ini dikembangkan dalam Partai Golkar itu sendiri, khususnya Partai Golkar untuk DPD Kabupaten Maros, Ibu? Mungkin sahabat publik dan tribuners mau dengar dari Ibu Una, sistem nilai dan apa-apa norma yang mungkin dipegang teguh atau prinsip-prinsip di Partai Golkar di DPD Kabupaten Maros.
Ya, silakan Ibu Nak. Ya, terima kasih Vina. Ya, bagus sekali ya, menarik sekali tema hari ini karena menyangkut kegiatan kami sehari-hari dalam beraktivitas di partai politik ya. Mengenai penguatan sistem kaderisasi perempuan di partai politik itu juga jadi sangat penting karena menunjukkan bagaimana kita betah ataupun enjoy ada di dalam tubuh partai politik tersebut. Kenapa saya gabung Partai Golkar ya? Karena ada nilai keterbukaan dari semua golongan dan jenis lapisan masyarakat yang diterima di partai itu tanpa melihat latar belakang dari jenis kelamin, etnis, suku, budaya, agama, dan status sosial. Di dalam partai itulah kita melakukan kegiatan-kegiatan dan fungsi partai dijalankan dengan baik. Terlepas dulu dari jenis kelamin sebagai seorang perempuan, tapi juga sebagai perwakilan dari masyarakat. Ya, untuk tema hari ini memang sangat menarik karena tentang kader perempuan. Kader perempuan ini gampang-gampang susah untuk ditemukan dan untuk dilekatkan ke partai. Kenapa? Apabila kita tidak mampu untuk ceritanya mengikuti alur dari partai tersebut, maka kita akan terhempas, kita akan merasa tidak mampu untuk mengikutinya. Olehnya, sebelum masuk ke partai itu kita paham dulu apa visi dan misi dari partai tersebut. Dan sebagai informasi untuk kita semua ini, Partai Golkar yang memang partai senior, partai yang mapan dan mempunyai banyak pendukung, utamanya dari segi suara, terbukti dari duduknya anggota parlemen di pusat, kemudian di provinsi dan di kabupaten. Dan keterwakilan ini menjadi harga mati untuk di partai, keterwakilan perempuan, karena kita sudah memang merujuk pada arahan seperti kita tidak bisa lolos verifikasi apabila tidak memenuhi kuota 30% di kepengurusan. Kemudian pada saat melakukan mendorong calon legislatif tetap harus melakukan memperhatikan keterwakilan perempuan. Jadi intinya bagaimana kita sebagai orang yang bergerak dari bawah, dari dasar masuk ke satu organisasi atau partai itu harus dulu paham visi misi, enjoy di dalamnya dan mampu juga ceritanya memainkan ritme dari kepengurusan. Seperti itu bukan hanya karena dia seorang perempuan ditarik, kemudian diajak dan suaranya disalurkan, menarik teman-teman perempuannya untuk hadir di pertemuan dan jadikan sebagai hiasan, itu kita tidak seperti itu sampai sekarang ini. Kenapa? Seperti itu tadi, ada visi dan misi juga keterwakilan perempuan yang ingin disalurkan melalui partai politik. Bolehlah kita sebagai aktivis perempuan ataupun aktivis non-government, NGO, tapi sangat beda kalau kita yang masuk sendiri. Alhamdulillah ya, sebagai informasi, kenapa saya bilang begitu, karena di tahun 2004 sampai 2013 akhir itu sempat untuk menjadi anggota dewan di Partai Demokrasi Kebangsaan. Jadi fungsi dari partai ini sudah saya laksanakan, sudah saya rasakan, dan sudah saya ingin sampaikan dan berbagi kepada teman-teman perempuan bahwa partai politik itu indah, partai politik itu sarana kita yang paling tinggi untuk menyampaikan masalah dan persoalan perempuan sampai ke tingkat kebijakan yang paling tinggi. Saya kira itu pengantar dulu, Mbak Vina. Ya. Ya, terima kasih banyak Ibu Nak. Jadi sahabat publik dan Tribuners, Ibu Nak secara langsung menyampaikan kepada kita semua bahwa dalam memilih sebuah partai politik dan bertahan di dalamnya, kita harus merasakan nilai
nilai, kemudian kita harus memahami visi dan misi serta enjoy dalam partai politik tersebut. Kami di Lembaga Studi Kebijakan Publik sering mendengar cerita dari Ibu Una. Tentunya kami kan bekerja sama juga dengan International Republican Institute dan Women Democracy Network (WDN), dan Ibu Una ini adalah salah satu peserta dan kader yang sangat loyal sekali dan aktif dalam mengikuti setiap kegiatan. Dan hal itu tentunya seharusnya diapresiasi secara bersama dalam upaya-upaya yang dilakukan Ibu selama ini terlibat dalam partai dan menyampaikan aspirasi-aspirasi perempuan. Terima kasih Bu untuk kerja kerasnya di partai selama ini. Iya, jadi sahabat publik dan Tribunars, mungkin kita lanjut ya untuk pembahasan selanjutnya terkait dengan hal itu. Tentunya sahabat publik dan Tribuners bertanya-tanya, kenapa sih pada sore hari ini kita harus mengangkat tema kaderisasi perempuan? Nah, apa sih sebenarnya urgensi perempuan dalam partai politik? Nah, kita akan jawab secara bersama di sesi 2 kali ini, tapi saya buka dulu bahwa ada banyak sekali regulasi yang mengharuskan kesetaraan itu hadir, tidak hanya di ranah-ranah publik pekerjaan, tetapi juga di partai politik. Sahabat publik dan Tribuners, dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 jelas termuat di dalamnya bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dan ini ditunjang juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang partai politik, yang mengharuskan tentang kebijakan afirmasi yang sudah tadi di-mention ya oleh oleh Mbak Huria terkait dengan itu kebijakan afirmasi. Nah, untuk kali ini kita akan mendengarkan nih dari Mbak Huria, bagaimana Mbak, seberapa penting sih peran perempuan dalam mendukung pengoptimalan fungsi partai politik tersebut? Ya, mungkin Mbak Huria bisa memberikan gambaran kepada kita semua. Iya Mbak Alfi, terkait hal itu saya mau melihatnya pada 2 aspek ya. Yang pertama dari aspek urgensi perempuan gitu ya untuk ada di dalam ranah politik. Ini kan kalau kita bicara dalam konteks keterwakilan perempuan gitu ya, hadirnya perempuan di dalam politik, utamanya di partai politik adalah agar bisa mewarnai sebenarnya gitu ya agenda kebijakan partai politik gitu, karena tadi partai politik itu kan fungsinya sebenarnya jembatan ya kan, jembatan antara konstituen gitu ya, antara rakyat dengan pemerintah gitu. Jadi ketika kemudian partai misalnya mengusung agenda-agenda kebijakan yang mengakomodir kepentingan perempuan, nah ini diharapkan bisa terjadi ketika kemudian perempuan semakin banyak gitu ya yang mau masuk ke dalam partai politik. Tapi bukan hanya masuk ke dalam partai politik, saya kira menjadi penting juga kita bicara soal representasi perempuan di dalam partai. Itu juga jadi penting gitu. Kan berpartisipasi masuk ke partai itu satu hal ya, langkah pertama. Yang kedua itu adalah bagaimana agar hadirnya perempuan di partai politik itu juga bisa sejalan dengan representasi mereka. Salah satunya misalnya apa? Bagaimana perempuan-perempuan yang masuk di dalam partai itu bisa memiliki posisi-posisi strategis gitu ya, yang bisa mewarnai kebijakan partai. Ini kalau dari sisi perempuan ya, kita melihat makna pentingnya adalah ruang agar kepentingan perempuan, kebutuhan perempuan dalam kebijakan publik itu bisa terakomodir. Nah, dari sisi partai politiknya, saya melihat begini. Partai politik itu kan punya peran ya yang sangat sentral. Jadi dia sebagai aktor sentral di dalam politik dan pemilu, dia berperan untuk mempromosikan perempuan di dalam proses-proses politik ya, dengan mengikutsertakan mereka pada saat pemilu, dengan mendukung keterpilihan kandidat perempuan maupun juga mendorong agenda kebijakan keterwakilan politik perempuan gitu. Nah, dengan demikian ya, kalau kita lihat dari sisi partai juga ketika kemudian dia ingin menjadi sebuah instrumen demokrasi yang baik, maka dia harus memperlihatkan itu tadi ya, bagaimana fungsi rekrutmennya, fungsi kaderisasinya bukan hanya melibatkan laki-laki gitu ya, tetapi juga melibatkan perempuan. Kan esensi demokrasi kan kayak gitu ya kan, kesetaraan, inklusif gitu. Nah, jadi saya melihatnya di 2 aspek itu. Dari sisi perempuannya itu penting,
dari sisi partai politiknya juga penting agar keterwakilan politik perempuan terjamin di satu sisi gitu ya, terakomodir. Yang kedua, agar partai menjadi instrumen demokrasi yang demokratis. Nah, kira-kira sederhananya seperti itu, Mbak Alfi. Ya, terima kasih banyak Mbak Ria atas pandangannya. Jadi ada 2 poin penting nih, Mbak Ria tadi tutup untuk pandangannya. Jadi di mana tidak hanya berbicara tentang bagaimana keterwakilan perempuan secara kuantitatif, tetapi juga bagaimana sisi demokrasi atau bagaimana representasi perempuan dalam partai politik. Di mana perempuan tidak hanya terlibat tidak hanya masuk dalam partai politik, tetapi juga perempuan harus terlibat aktif ya Mbak dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh partai politik, utamanya rekrutmen dan kaderisasi. Ya, baik, luar biasa sekali sahabat publik dan Tribuners. Kita telah sampai pada bagaimana sisi keterlibatan perempuan dalam partai politik. Jadi kita coba untuk bangun fondasi nih untuk bagaimana memaknai tema yang kita angkat pada sore hari ini. Tapi sebelum saya lanjut, sahabat publik dan Tribuners, alangkah baiknya untuk sahabat publik dan Tribuners menyaksikan secara saksama Womentol edisi 7 ini dan siapkan pertanyaannya nih sahabat publik dan Tribuners. Bisa dituliskan di kolom komentar pada Zoom meeting ataupun bisa dituliskan di kolom chat pada live streaming YouTube Tribun Timur. Atau mungkin juga bisa disimpan dulu pertanyaannya, nanti di sesi tanya jawab kami akan membuka kesempatan untuk raise hand. Jangan lupa juga ya sahabat publik dan Tribuners untuk mengisi link absensi dan nantinya akan kami sampaikan melalui room chat Tribun Timur. Room chat untuk Zoom meeting pada sore hari ini. Baik, sahabat publik dan Tribuners, kita kembali ya untuk pembahasan topik kita. Sudah tadi diulas oleh Mbak Ria nih terkait dengan pentingnya perempuan hadir dan terlibat aktif dalam partai politik. Nah, sekarang kita mau dengar apakah dalam penerapannya hal seperti itu benar-benar terjadi ataukah ada kendala-kendala yang dialami dalam penerapannya. Nah, saya ingin kembali nih meminta pandangan dari Ibu Una terkait dengan bagaimana sih Bu ruang-ruang yang dibuka oleh Partai Golkar itu sendiri dan aktivitas Ibu di dalam Partai Golkar yang memberikan ruang untuk keterlibatan perempuan, Ibu. Mungkin bisa diceritakan bagaimana bentuk aktivitas Ibu selama bergabung dalam partai politik, kemudian bagaimana akses dan keterbukaan akses yang dibuka oleh partai yang Ibu pernah terlibat di dalamnya untuk keterlibatan perempuan. Nah, supaya sahabat publik dan Tribuners punya insight nih yang lebih terkait dengan bagaimana implementasi dari konsep-konsep dasar yang telah kita ketahui bersama terkait dengan peran dan fungsi partai politik. Ya, silakan Ibu Nak. Ya, terima kasih. Ya, mungkin saya agak lebih banyak bicara teknis ya, karena ini berbicara pengalaman. Biarkanlah ahlinya, dosen kita yang bisa menyambungkan dengan teorinya ataupun yang idealisnya yang bagaimana. Kami sebagai seorang perempuan dan juga pimpinan dari lembaga perempuan saya Partai Golkar, tentunya dalam menjalin komunikasi ini juga harus punya trik dan ini saya akan bagi kepada teman-teman. Ya, pertama bahwa pimpinan partai dan pengurus-pengurus senior itu adalah stakeholder penting dalam upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki partisipasi politik perempuan. Kenapa? Memang ada di aturan main yang walaupun kita dari orang yang tidak terikat selama ini, ternyata setelah masuk ke partai itu harus ikut aturan partai. Olehnya kita senantiasa membangun komunikasi baik secara formal maupun non formal dengan pimpinan partai kita, utamanya Partai Golkar. Ini untuk dapat membuat perubahan penting akan harus melibatkan mereka. Ya, tidak mungkin ya ada ide ataupun sesuatu usulan yang kita berikan tanpa dukungan mereka tidak mungkin akan tercapai. Yang kedua yang harus kita siapkan ini sebagai kader perempuan adalah, dan juga kita harus tekankan sebelum teman-teman perempuan masuk dalam berpartai, itu berani bicara. Ya,
Ya, terkadang kita dihadirkan wujudnya hanya untuk duduk jadi bagian konsumsi dan sebagainya, tapi itu sekarang tidak. Kita sudah sering melakukan kegiatan peningkatan sumber daya manusia untuk melatih bagaimana public speaking dari teman-teman kader perempuan. Kemudian diupayakan juga kita datangnya sistem kolektif bersama tim. Ya, misalnya ada informasi atau ide dari Himpunan Wanita Karya ataupun dari KPPG, kemudian Pengajian Al-Hidayah dan IIPG yang ingin menyampaikan ide perubahan dalam partai itu ataupun ingin melaksanakan aktivitas ke masyarakat itu dalam bentuk tim. Ya, ini akan lebih kuat bargainingnya. Ya, kemudian kami menyiapkan bahan-bahan diskusinya, kemudian proposal kebijakan dan argumentasi itu sudah disiapkan. Data, fakta, dan temuan-temuan di masyarakat itu harus kuat, karena memang dimulai dari demokrasi dalam partai itu untuk bisa juga nanti berperan di eksekutif dan legislatif. Yang selanjutnya, bila memungkinkan, didampingi oleh orang yang disegani dan dihormati oleh orang-orang dalam organisasi, ya, misalnya ada pembina, ada tetua adat dan sebagainya yang dianggap sebagai orang tua di partai kami, di Partai Golkar itu membuat kita punya komunikasi bagus dan juga bargaining kita ke pimpinan dalam hal ini para laki-laki misalnya itu bisa lebih kuat. Dan kami biasanya sebelum menghadap menyampaikan ide-ide ataupun program kegiatan itu melakukan latihan dulu, membuat role play, misalnya pimpinan organisasi atau pimpinan partai kami menolak ide kami, maka kita harus punya trik lain yang harus dirubah, itu dilakukan role play-nya seperti itu. Nah, tentunya kepercayaan yang diberikan oleh kita itu yang dilaksanakan secara bagus. Jangan sampai kita diberi kepercayaan tapi tidak bisa melaksanakan, hasilnya mengecewakan, dan itu menjadi bumerang, kita tidak diberi kepercayaan lagi. Jadi harus ada kepercayaan. Untuk kader-kader yang mau, tentunya ada tingkatan-tingkatan yang harus dipenuhi oleh teman-teman pada saat memasuki organisasi. Kalau kami di organisasi perempuan Partai Golkar itu mulai dari keanggotaan biasa, kemudian keanggotaan yang dipersiapkan jadi pengurus, keanggotaan yang disiapkan untuk jadi pimpinan legislatif, untuk edukatif, pimpinan di eksekutif, legislatif, itu yang kita latih. Cara latihnya itu memang sudah masuk dalam program kerja. Ada yang dilaksanakan hanya sehari, kita ada juga yang dalam bentuk sekolah, misalnya sampai 3 bulan untuk melaksanakan pengenalan bagaimana kader itu bisa lebih bagus dan profesional lah dan diandalkan oleh partai. Seperti itu Mbak Vina, trik kami untuk didengar oleh para petinggi-petinggi partai. Iya Ibu, terima kasih banyak atas ceritanya yang sangat luar biasa. Ibu, kami bisa melihat bagaimana aktivitas yang selama ini Ibu terlibat dalam partai politik, dan keterlibatan Ibu dalam partai politik tentunya tergambarkan melalui Womantol edisi 7 ini, di mana ternyata dalam partai politik ada beberapa klasifikasi kader, di mana ada pembagian-pembagian kader dan peruntukannya untuk apa sebenarnya kader itu dibina dan ditempatkan nantinya seperti apa. Ini adalah pengetahuan yang baru untuk sahabat publik dan tribuners tentunya. Kita sudah masuk nih sahabat publik dan tribuners. Ibu Na juga tadi sempat mention atau cerita sedikit terkait dengan kaderisasi yang ada di dalam Partai Golkar, utamanya DPD Maros, DPD Kabupaten Maros. Nah, kita masuk pada pembahasan kaderisasi partai politik. Nah, di dalam literatur yang sempat saya kepo-kepoin sedikit nih, sahabat publik dan tribuners, ada dalam buku terkait dengan rekrutmen dan kaderisasi partai politik. Di dalamnya, seorang ilmuwan William Ewright mengatakan bahwa ada 2 skema dalam
rekrutmen dan kaderisasi partai politik. Yang pertama adalah skema terbuka dan fleksibel. Yang kedua adalah demokrasi internal parpol. Nah, ini nih yang biasanya kita tidak ketahui, tiba-tiba muncul seorang tokoh yang entah datangnya dari mana dan muncul di permukaan sebagai tokoh yang ingin memberikan sumbangsi terhadap publik. Nah, apakah seperti itu model-model kaderisasi partai politik yang harusnya ideal diterapkan oleh sebuah partai politik? Nah, kita akan berbincang dengan Mbak Ria terkait dengan bagaimana nih Mbak bisa berikan insight atau pandangan model atau metode yang ideal terkait dengan kaderisasi partai politik yang mungkin atau harapan kedepannya bisa diterapkan oleh partai politik. Utamanya nih sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Una, mungkin bisa menjadi representasi untuk menyampaikan kepada kawan-kawan penggerak partai politik lainnya. Ya, silakan Mbak Ria. Ya, apa namanya, kalau ngomongin kaderisasi partai ini, jadi gini ya, kalau kita lihat dulu ya, tipologi partai politik ya, kan secara umum kita bisa bilang tipologi partai itu ada 3 ya. Satu adalah partai kader. Jadi kalau disebut sebagai partai kader, maka artinya prioritas partai itu adalah pada rekrutmen dan kaderisasi gitu ya. Jadi yang dicetak itu adalah kader-kader militan gitu. Partai yang seperti ini nggak banyak biasanya gitu ya. Tetapi meskipun dia jumlahnya kecil, misalnya anggotanya kecil, tetapi mereka solid gitu. Nah, kalau kita lihat dalam konteks Indonesia misalnya sejauh ini ya, riset-riset yang bicara tentang partai politik hanya menyebut ada 2 partai yang relatif bisa memenuhi kriteria sebagai partai kader ya dalam sejarah politik Indonesia. Yang pertama adalah PKI, yang kedua adalah PKS gitu ya. Tetapi kemudian juga ada tipologi yang kedua, yaitu partai massa gitu. Nah, tipologi partai massa ini mereka lebih berorientasi pada bagaimana meningkatkan jumlah pemilih yang banyak gitu ya. Gitu. Jadi rekrutmennya itu bisa besar-besaran gitu. Kemudian juga partainya relatif lebih terbuka. Gitu, lebih terbuka. Bisa ibaratnya bisa siapapun gitu ya, bisa siapapun masuk gitu. Ini model-model misalnya partai-partai nasionalis gitu. Ini rata-rata mengambil posisi sebagai partai massa. Nah, yang ketiga, tipologi ketiga adalah catch all party. Jadi partai yang berusaha menyeimbangkan antara kaderisasi dengan massa gitu. Nah, tren ini yang saya lihat juga semakin menguat sebenarnya di Indonesia gitu ya. Kalau kita lihat misalnya tahun 99 ya, ketika PKS baru muncul 98, kemudian dia ikut pemilu 99, itu karakteristik partai kadernya kan masih sangat kuat gitu ya. Tapi setelah Munas 2004 kalau nggak salah, mereka kan mulai bergerak ke arah catch all party. Ini seiring dengan penerapan sistem pemilu ya, sistem pemilu yang langsung yang akhirnya mengharuskan partai itu bisa survive gitu, karena ada yang namanya electoral threshold. Bahkan sekarang ini ada yang namanya parliamentary threshold. Jadi mau nggak mau partai itu harus bisa menjawab kebutuhan popularitas gitu ya. Gimana biar dia dikenal oleh publik gitu ya, dan bisa dipilih, dapat dukungan pada saat pemilu. Jadi ini tipologi partainya gitu. Nah, tetapi kalau saya melihat begini dalam konteks kaderisasi, ini kan kalau kita lihat semua partai pasti punya sistem ya, punya sistem rekrutmen yang kita bisa baca gitu ya, kita bisa baca. Golkar juga menurut saya sebagai partai lama termasuk partai yang dia punya sistem kaderisasi yang relatif baik gitu ya. Saya nggak bilang di Indonesia itu susah menyebut mana yang paling baik gitu, karena kita punya persoalan umum kaderisasi di partai itu tidak terlalu berjalan. Yang tadi Mbak Alfi bilang gitu ya, di satu sisi ada kaderisasi yang berjalan, tapi di sisi lain juga sangat dimungkinkan orang-orang baru gitu ya, yang bukan aktivis, tidak melewati jenjang kaderisasi, dia tiba-tiba bisa muncul menjadi caleg misalnya, atau dia bisa muncul bahkan menjadi pimpinan partai dan seterusnya. Karena ada skema misalnya di dalam partai politik itu anggota kehormatan gitu ya. Gitu.
bukan berarti itu tidak boleh gitu ya. Yang namanya anggota kehormatan itu apa namanya sah-sah saja gitu ya. Partai punya skema seperti itu. Atau misalnya tokoh masyarakat yang direkrut yang dia punya keahlian gitu, kemudian dia tidak melewati proses kaderisasi dari bawah sampai ke atas gitu. Nah, tapi lagi-lagi potret umumnya, ini saya bicara soal potret umum gitu ya. Di Indonesia tidak semua partai politik atau hampir semua, hampir semua partai politik sebenarnya punya persoalan di dalam memaintain, menjaga sistem kaderisasi yang berjenjang, yang sistematis dan berjalan dengan baik gitu. Kenapa saya bisa bilang kayak gini? Satu, ya kita bisa melihat dari fenomena rekrutmen caleg. Ya, sebelum saya ngomong rekrutmen caleg yang secara umum, saya paling apa ngomong rekrutmen caleg perempuan saja. Ya, kawan-kawan Perludem misalnya pernah menulis satu buku gitu ya, hasil riset yang judulnya tuh Asal Comot. Karena memang fenomena ini yang terjadi gitu ya. Padahal ada partai itu punya sayap, organisasi sayap perempuan, ya kan? Golkar juga punya gitu ya. Apa namanya PDIP, ada hampir semua partai itu punya sayap perempuan, baik yang sifatnya resmi maupun yang tidak resmi gitu ya. Tetapi organisasi sayap perempuan yang semestinya dia menjadi katakanlah apa namanya lumbung gitu ya, lumbung untuk rekrutmen caleg, lumbung untuk rekrutmen apa namanya kandidat partai politik gitu di dalam pilkada atau di dalam pileg, ini tidak terlalu bekerja secara baik, ada keterputusan gitu ya. Organisasi saya perempuan bermanfaat untuk merekrut perempuan masuk ke partai ya, mereka bekerja sebagai aktivis, tetapi posisi tawar organisasi saya perempuan ke partai politik dalam konteks pencalekan ini masih minim ya. Saya pernah melakukan riset dengan teman Puskapol soal keterputusan antara organisasi saya perempuan dengan partai politik. Itu 10 partai yang kami teliti dan memperlihatkan memang secara umum perempuan, kaderisasi perempuan atau rekrutmen perempuan di dalam partai itu saya gambarkan sebagai istilahnya gini, partisipasi tanpa representasi. Jadi ada partisipasi yang besar gitu ya dari perempuan sekarang itu punya animo yang tinggi juga untuk masuk ke partai, tetapi ketika kita bicara representasi ya, keterwakilan perempuan di dalam partai politik ini masih relatif rendah. Salah satunya adalah yang tadi disebut sama Mbak Alfi, persoalan demokrasi internal partai, gitu. Ya, ketika partai harusnya misalnya dengan sistem kaderisasi yang baik, dengan sistem rekrutmen yang baik, pelembagaan partai itu harusnya bisa berjalan dengan baik juga, gitu kan ya. Partai itu bisa demokratis, misalnya transparan, demokratis dalam penentuan caleg misalnya, atau misalnya penentuan kepemimpinan partai politik dan seterusnya. Tapi kan faktanya tidak, gitu ya. Hanya mereka yang apa namanya punya kedekatan tertentu misalnya gitu ya, baik itu kedekatan karena hubungan keluarga, kedekatan karena dia elit ekonomi, atau kedekatan karena memang dia ya itu tadi punya apa namanya hubungan yang baik dengan pimpinan partai. Kalau tadi kan apa namanya Bunda kan bilang ya harus punya dekat gitu ya. Jadi akses perempuan ya untuk bisa menempati posisi-posisi penting di dalam partai itu sangat tergantung pada apakah dia punya resources yang cukup. Nah, riset Puskapol soal keterpilihan perempuan di pemilu 2019 lalu ini memperlihatkan ternyata apa? Dari 20,52% perempuan yang terpilih di DPR RI, ternyata 40%-nya, ya sekitar 40%-nya itu adalah mereka yang punya kedekatan keluarga. Jadi ada apa namanya faktor dinasti, politik dinasti yang menonjol dari keterpilihan perempuan. Dan ini menurut saya apa namanya menjadi sangat merugikan gitu ya untuk perempuan-perempuan yang memang mereka menjadi aktivis, bekerja untuk partai, kira-kira kayak gitulah ya. Tetapi akhirnya mereka kalah di dalam proses pencalekan hanya karena mereka bukan orang dekatnya si A. Mereka tidak punya apa namanya sumber daya uang gitu ya. Karena tadi mesin partai politik nggak bekerja pada saat pemilu. Saya mau nyalek, populer nih, saya punya konstituen, tapi saya nggak punya duit.
Nah itu jadi persoalan-persoalan yang seperti itu yang menghambat partisipasi dan representasi perempuan di partai politik gitu. Nah kira-kira kayak gitu kondisi umumnya, Mbak Alfi. Ya, terima kasih banyak Mbak Ria atas insight-nya kepada sahabat publik dan Tribuners. Tentunya juga banyak sekali pasti catatan yang kami catat di sini, banyak sekali istilah-istilah baru ya Kak yang Mbak Ria bagikan kepada kita semua, yang tentunya juga dicatat oleh Mbak Una, Ibu Una tentunya. Ya, sahabat publik dan Tribuners, ada beberapa hal nih yang saya garis bawahi terkait dengan yang Mbak Ria sampaikan, bahwa ternyata ada 3 pembagian dalam skema kaderisasi partai politik. Ada partai politik yang membuat sistem kaderisasi yang memang berangkat dari memang bentuknya dalam bentuk kaderisasi, kemudian yaitu PKI dan PKS sebagai wujud contoh yang disampaikan oleh Mbak Ria. Kemudian ada juga yang bergantung pada masa, yaitu misalnya ketika ingin pemilu dan lain sebagainya, kemudian ada partai politik yang mencoba untuk bagaimana menunjukkan eksistensinya. Nah, sahabat publik dan Tribuners, ternyata yang disampaikan oleh Mbak Ria nih kepada kita semua, bahwa euforia atau euforia perempuan untuk bergabung dalam partai politik itu tentunya mengalami peningkatan. Namun pertanyaannya di sini adalah, apakah perempuan-perempuan yang tergabung dalam partai politik itu diberikan ruang demokrasi untuk memberikan apresiasinya baik dalam bentuk pemikiran maupun gerakan-gerakan dalam partai politik itu sendiri. Nah, ini penting untuk kita catat secara bersama. Nah, berangkat dari hal itu, tentunya kita ingin meng-cross-check yang terjadi di lapangan nih. Kita akan berbincang lagi Mbak Ria bersama dengan Ibu Una, apa sih yang sebenarnya terjadi dalam Partai Golkar DPD Kabupaten Maros? Apakah konsep-konsep ataupun skema yang disampaikan oleh Mbak Ria itu selama ini sudah diterapkan dalam Partai Golkar DPD Maros, ataukah ada sebenarnya sistem kaderisasi yang selama ini diterapkan oleh Partai Golkar Kabupaten Maros, dan mungkin juga Ibu Una sudah bisa menyampaikan apa sih Bu terkait dengan tantangan atau hambatan apa yang selama ini menjadi penting untuk kita perhatikan bersama terkait keterlibatan perempuan dalam partai politik, utamanya dalam membangun sistem kaderisasi. Ya, silakan Ibu Nak. Iya, Ibu. Iya. Ya. Oh, menarik sekali ya yang disampaikan oleh Ibu Ria. Tadi itu mengenai istilah partisipasi tanpa representasi ya. Representasi. Saya kira di beberapa partai itu yang sudah seperti partai besar dan sudah mapan dan demokrasinya dikedepankan itu sudah mulai berkurang atau mengikis. Kami di Kabupaten Maros ini alhamdulillah ketuanya sekarang adalah seorang perempuan, Ibu Wakil Bupati Maros. Tentunya untuk mendorong kepemimpinan beliau di puncak tertinggi itu bukan membalikkan tangan langsung bisa ya, karena seperti tadi disampaikan ada nilai jual ataupun posisi yang selama ini ditempati oleh seseorang itu untuk direkrut dan masuk ke partai kita ini, Partai Golkar, tanpa adanya semacam keistimewaan atau kemampuan dan sebagainya. Belum tentu seorang perempuan itu bisa lolos, sama dengan laki-laki sebenarnya. Dia harus juga punya kemampuan yang besar yang bisa dijadikan panutan sehingga bisa memimpin partai yang ada di Kabupaten Maros, yang termasuk terbesar. Kenapa? Ketua DPRD-nya adalah dari Partai Golkar. Iya. Ini untuk kader-kader yang direkrut itu sebenarnya kita sudah punya sistem. Sistem yang dipakai di Golkar itu bukan langsung saja seperti itu, tapi ada namanya satu periode kepengurusan. Satu periode kepengurusan apabila telah dilaksanakan selama 5 tahun, itu akan ada pergantian ataupun ada meneruskan bila kinerjanya bagus. Termasuk pengurus perempuan, kalau misalnya dia bagus, dipertahankan, maka tidak akan dihempaskan atau ditinggalkan begitu saja selama dia punya kinerja dan kemampuan yang bagus. Ya, dan alhamdulillah
40% malah sekarang perempuan yang jadi pengurus dan akan dilantik dalam waktu dekat ini di Kabupaten Maros. Ya. Ini kenapa kami perlu merekrut kembali? Ya, kita berbicara lagi mengkerucutnya karena kalau kepengurusan partai itu wilayahnya mereka ya. Saya sebagai wakil ketua nanti yang akan dipercayakan bertanggung jawab untuk membesarkan organisasi perempuan di partai, organisasi saya, organisasi yang didirikan. Mengapa kami perlu merekrut dan melakukan pengkaderan? Karena ini untuk menambah suara untuk partai. Kecenderungan suara perempuan untuk perempuan tetap kami gaungkan. Kenapa? Terbukti memang kalau kita sebagai perempuan tidak punya pemilih ataupun pendukung yang fanatik dari seorang perempuan itu sendiri, maka tidak mungkin laki-laki mau memilih kita. Ya, kita upayakan sesama perempuan mempunyai kepentingan yang sama, mewujudkan visi misi dan idealis kita melalui keterwakilan perempuan, itu bisa dari teman-teman perempuan sendiri yang mendorong. Ya, kita berharap mereka kompak bersama kita. Yang kedua, menunjukkan bahwa organisasi perempuan ini dinamis dan inklusif. Ya, kenapa inklusif? Karena merangkul. Kami merangkul dari ibu rumah tangga yang mau mengembangkan diri, kita tidak tutup kemungkinan. Yang dari pengusaha, kemudian dari profesional, petani, dan juga usaha kecil menengah itu kita rangkul. Ya, tadi itu sudah ada klaster-klaster ya, apakah dia sebagai anggota biasa saja, atau sudah jadi pengurus, atau sudah ditargetkan untuk menjadi caleg atau pimpinan tertinggi di pemerintahan kabupaten. Yang berikutnya, kenapa perlu melakukan rekrutmen? Agar banyak relawannya. Relawan ini bedanya dengan anggota yaitu dari kartu tanda anggota ya. Kartu anggota yang dikeluarkan oleh partai itu akan mengikat. Jadi tidak lagi mereka pergi atau pindah sana sini kalau sudah terikat dengan kartu anggota di organisasi perempuan Partai Golkar. Dan jangan salah, kita juga ada iuran. Ada iuran itu ya sebagai pengikat rasa kesetiakawanan. Iuran itu dipakai untuk apa? Untuk operasional, untuk kegiatan sosial, untuk kegiatan-kegiatan besar peningkatan SDM. Jadi dari kita untuk kita, kalau dari partai mengeluarkan sumbangsi, alhamdulillah. Kalau tidak, kita harus lebih berkreativitas. Ya, waktu dan pemikiran serta anggaran atau dana dari kita itu menjadi suatu yang apa ya istilahnya pengikat. Ya, pengikat untuk kita selalu bersama bahwa ini milik kita. Jangan karena persoalan sedikit kita langsung tinggalkan organisasi kita seperti itu. Dan manfaatnya sudah pernah dirasakan oleh teman-teman yang menjadi anggota, misalnya dengan adanya anggota dewan yang duduk di Kabupaten Maros itu akses informasi, kemudian program kebijakan pembangunan dari kabupaten atau dari pusat itu cepat sekali terdengar oleh kader-kader. Itu yang menjadikan daya tarik dari kita untuk tidak menjadikan partai itu hanya untuk pada saat pesta demokrasi saja, tapi di sela-sela waktu 4 tahun itu ada manfaat yang bisa didapatkan dengan bergabungnya kita. Jangan hanya seperti tadi menghabiskan waktu di dapur, sumur, di kasur, tapi kita juga punya kontribusi pemikiran dan juga kontribusi waktu untuk pembangunan melalui partai politik. Ya, seperti ya reses anggota dewan yang terpilih itu kita sebagai relawan kadernya ya harus juga mendukung. Bukan hanya sebagai peserta, tapi bagaimana melatih teman-teman kader itu terlibat. Apakah dia menjadi panitia, menjadi event organizer, dan itu menjadikan aktualisasi dari kemampuan kader-kader perempuan di sekitarnya. Dan yang terpenting, karena kita punya posko aspirasi perempuan di partai kita, maka masalah-masalah, apakah itu masalah perlindungan sosial, kesehatan reproduksi, kemudian ekonomi kerakyatan, dan juga
peningkatan SDM di bidang pendidikan anak-anak kita itu bisa disalurkan kepada teman-teman di partai yang mempunyai kedudukan strategis dalam pemerintahan. Itu Mbak Vina, asik kok berpartai. Ya, ya. Wah, luar biasa sekali, banyak sekali catatan yang saya catat ini dari Ibu Una. Banyak hal menarik yang saya sendiri Ibu baru tahu, ternyata di sini ternyata partai itu membuka ruang yang inklusif bagi kita semua, sahabat publik dan tribuners. Jadi apapun kalangannya maupun apapun profesinya itu semua diterima di partai. Selama kita punya komitmen yang kuat untuk berpartai. Karena dalam partai tersebut juga pasti membutuhkan hadirnya loyalitas dalam partai tersebut. Tapi mohon maaf nih Ibu Una, tadi boleh tidak disampaikan satu atau dua kata terkait apa sih tantangan terberat bagi perempuan ataupun kaderisasi perempuan dalam partai politik? Untuk poinnya kayaknya belum disampaikan untuk penjelasan Ibu Una tadi. Sebelum kita pindah ke Mbak Ria untuk memberikan solusinya. Ya, silakan Ibu Una. Kalau tadi ya enaknya aja ya, positifnya atau apa. Utamanya kami dari kaum perempuan yang berpartai politik itu adalah kalau posisi insya Allah kita sudah diberi kesempatan untuk itu, ada fungsi kontrol, partisipasi, akses, dan monitoring itu kita sudah diberi. Karena dalam kegiatan musyawarah daerah, musyawarah tingkat daerah, kecamatan itu porsi keterwakilan perempuan itu ada. Organisasinya diberikan satu suara untuk setiap organisasi itu. Yang biasa dirasakan pada saat memang penentuan nomor urut pada saat pencalekan, kita ambil contoh saja beberapa teman, dia punya waktu luang dan membesarkan partai pada saat pencalonan biasanya dikasih nomor urut 2, nomor urut 3. Nah, itu yang biasa kurang diikuti atau kurang disenangi oleh kita, kurang diminati. Tapi ini kembali lagi dari teman-teman kemampuannya. Apakah memang seperti itu, karena penentuan nomor urut dan posisi itu kita punya sistem saling memberi penilaian. Misalnya saya ya mau jadi nomor 1 misalnya ya, ini contoh. Ada teman saya yang ditanya, cocok tidak dia nomor 1? Dan dibandingkan dengan yang ini, cocok tidak? Oh, ini memang dia incumbent, dia tetap di nomor 1 karena dapilnya harus di situ, tidak mau pindah-pindah ya susah juga melangkahi yang sudah incumbent. Tapi kalau misalnya dulu pada saat tidak ada incumbent, saya perempuan dan lain-lain itu pernah juga menduduki nomor urut 1, tapi terkendala lagi misalnya dari segi ekonomi, ada yang sudah tidak menggunakan etika pakai money politik, kita cuma menggunakan cost politik, itu akhirnya terpental yang seperti itu. Kalau untuk bergening, menyampaikan pendapat atau ingin menyampaikan usulan, saya kira partai sudah terbuka. Karena sistem suara itu keterwakilan dari beberapa pimpinan kecamatan, kemudian pimpinan organisasi, pengurus saja cuma 1 suaranya, jadi merata suaranya. Kalau di voting ya kita harus pintar melobi, negosiasi kepada yang punya suara untuk mendapatkan posisi terbaik dari partai. Tapi intinya juga karena kita diberi juga ruang bergerak yang leluasa dengan adanya lembaga saya perempuan, ya disitulah kita mulai menunjukkan kemampuan kita untuk berimprovisasi dalam pembangunan. Kira gitu, Vina. Terima kasih banyak Ibu Una atas pandangannya terkait dengan tantangan. Ternyata sahabat publik dan tribuners, ada begitu banyak tantangan yang di samping dengan terbukanya ruang yang semakin lebar terhadap perempuan, ternyata masih ada begitu banyak tantangan yang dialami oleh perempuan-perempuan hebat
yang mau bergerak bersama dalam sebuah partai politik. Mulai dari tadi terkait dengan bagaimana proses pemilihan nomor urut dalam pencalonan legislatif. Nah, tentunya banyak lagi tantangan-tantangan lainnya yang kita kerap temui dalam beberapa literatur yang sempat saya telaah. Mungkin nantinya akan dibuka mindset kita secara bersama oleh Mbak Ria nih secara lebih luas. Ada begitu banyak tantangan kaderisasi Mbak yang saya dapati, yaitu belum terbangunnya sistem secara baku, transparan, demokrasi, dan akuntabel. Kemudian adanya keengganan parpol untuk mengimplementasi kaderisasi politik bagi anggotanya. Terbatasnya sumber dana partai politik untuk membuat sebuah skema kaderisasi yang jauh lebih kuat dan lebih besar dan lebih konsisten, serta ternyata yang paling mencenangkan adalah undang-undang partai politik tidak menjadikan kaderisasi sebagai salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh partai politik, dan undang-undang ini sebagai badan hukum publik. Nah, bagaimana nih tanggapan Mbak Ria terkait dengan pandangan yang disampaikan oleh Ibu Una dan tambahan tantangan dari saya? Apakah ada solusi yang efektif atau efisien untuk bisa secara bersama kita hadapi tantangan tersebut demi menciptakan ruang yang lebih luas terhadap perempuan, utamanya dalam membangun sistem kaderisasi dalam partai politik? Ya, silakan Mbak Ria. Ya, makasih Mbak Alfi. Tadi cerita dari Mbak Una menarik gitu ya, karena memang lagi-lagi seperti yang saya bilang di awal gitu, Partai Golkar sebagai partai tertua ya, partai yang bisa dibilang mapan gitu ya di Indonesia, ini relatif punya sistem yang jauh lebih baik gitu ya. Kalau kita bicara akar partai politiknya kan dia juga jauh lebih mengakar gitu ya, karena punya sejarah yang panjang gitu. Tetapi seperti yang juga tadi disampaikan oleh Bu Una, tetap saja ada tantangan gitu ya buat perempuan gitu. Nah, kalau dari awal mungkin saya ceritanya agak pahit gitu ya. Kondisi kondisi real yang memang bisa kita bilang potret buramnya lah gitu ya, potret buram partai politik di Indonesia, potret buram kaderisasi partai di Indonesia. Tetapi bukan berarti kemudian persoalan potret buram partai politik ini membuat kita harus antipati ke partai, enggak gitu loh. Karena kalau kita punya komitmen terhadap sistem demokrasi, kita masih percaya bahwa sistem demokrasi adalah sistem yang terbaik untuk diterapkan di Indonesia, maka kita tidak boleh anti kepada partai politik gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan? Salah satunya saya pikir adalah mendorong kembali gitu ya upaya untuk reformasi kelembagaan partai politik gitu. Sudah ada banyak sekali inisiasi-inisiasi yang dilakukan gitu ya, bahkan kalau kita bicara dalam konteks kebijakan afirmasi saja gitu, perjalanannya kan panjang gitu ya. Tetapi kita juga tahu bahwa upaya untuk memperjuangkan kebijakan afirmasi kan tidak semudah membalikan telapak tangan, nggak mulus gitu ya. Setelah dari 2004 kita baru punya angka keterwakilan tertinggi itu 20-an% itu di 2019 gitu. Jadi PR-nya masih panjang gitu, dan ini perlu kerja keras kita semua sebenarnya, termasuk yang dilakukan oleh teman-teman NGO, kampus gitu ya, dalam rangka mendorong politisi-politisi perempuan agar mereka bisa lebih punya posisi tawar. Nah, dalam konteks itu saya mau sharing sedikit Mbak Alfi ya, kajian yang dilakukan oleh Puskapol. Saya izin share screen, boleh ya? Iya, boleh Mbak, silakan. Mungkin ya. Jadi ini apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Alfi ya, soal tantangan ini kalau kita mau rangkum saja gitu ya, secara umum kan dalam konteks kaderisasi perempuan atau upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan baik di partai maupun di parlemen misalnya, ada persoalan regulasi gitu ya. Jadi kita punya kebijakan afirmasi, tetapi semangat partai untuk menerapkan regulasi tersebut, kepatuhan partai terhadap regulasi ini lebih banyak sifatnya tuh administratif gitu ya. Jadi ya memenuhi
persyaratan kuota, kira-kira kayak gitulah ya. Lalu juga ada persoalan lain terkait dengan problem internal partai gitu. Yang ini juga tidak bisa kita nafikan, persoalan politik kekerabatan, politik dinasti, atau lemahnya demokratisasi partai itu juga masih ada di Indonesia. Belum lagi tantangan yang dihadapi oleh kader-kader perempuan partai yang berhasil masuk di lembaga legislatif misalnya. Karena apa? Satu, misalnya ada dominasi dominasi fraksi yang sangat besar, sehingga seringkali kader-kader perempuan gitu ya, politisi perempuan yang punya semangat untuk mendorong agenda kebijakan yang afirmatif gitu ya, misalnya lewat perda atau lewat undang-undang, ini seringkali mentok gitu ya dengan agenda fraksi yang boleh jadi berbeda gitu. Hal yang lain misalnya kalau kita lihat keberadaan kaukus perempuan ini juga belum menjadi vokal point gitu ya di dalam memproduksi, mendorong dan mempromosikan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kepentingan perempuan. Belum lagi soal tantangan elektoral gitu. Nah, tetapi dari tantangan-tantangan ini Puskapol sejak 2019 lalu ya berusaha untuk mencari kira-kira ruang mana yang bisa diperkuat gitu ya agar partai kita menjadi lebih baik, agar perempuan di dalam partai politik itu punya kesempatan yang lebih baik. Nah, dalam konteks itu kami punya satu gagasan yang namanya pembiayaan afirmatif gitu. Jadi kan sebenarnya kalau kita lihat kebijakan afirmasi, ada banyak bentuk kebijakan afirmasi. Yang kita sudah punya itu kan adalah kebijakan afirmasi berkaitan dengan keanggotaan partai politik dan pencalekan gitu ya, pencalonan anggota legislatif. Baru dua itu. Nah, padahal ya kalau kita lihat di negara-negara maju yang mereka punya skema kebijakan dana bantuan partai, jadi partai-partai yang dibiayai oleh negara gitu ya. Nah, sebagiannya itu ada yang menerapkan kebijakan pembiayaan afirmatif. Jadi ada alokasi khusus yang diberikan ya kepada politisi perempuan. Nah, ini skemanya nih. Ini skemanya ya. Jadi skemanya itu ada 3 secara umum. Ya, pertama adalah skema insentif. Jadi kalau misalnya partai bisa memenuhi ketentuan terkait dengan kuota gender gitu ya, jumlah kandidat perempuannya banyak, kemudian juga jumlah perempuan terpilihnya melebihi batas minimal, ada dana tambahan yang diberikan oleh negara kepada partai politik. Jadi itu kita sebut sebagai skema insentif. Lalu juga ada skema disinsentif ketika partai gagal memenuhi kebijakan kuota gender. Ya. Nah, ini skema disinsentifnya adalah pengurangan subsidi. Jadi misalnya alokasi dana parpol itu harusnya sekian gitu ya, misalnya katakanlah 100 juta, maka dia dapatnya berkurang gitu karena dia tidak memenuhi minimal jumlah perempuan gitu, atau misalnya denda yang diberikan kepada partai politik. Atau skema yang ketiga yaitu skema programatik. Jadi kebijakan pemberian bantuan negara kepada partai politik ya, dana parpol itu, dana banpol itu harus memuat yang namanya program peningkatan kapasitas perempuan. Ini modelnya nih ada yang misalnya gini, alokasi tertentu 10% atau 20% gitu ya dari dana bantuan kepada partai politik harus dialokasikan untuk program-program peningkatan kapasitas perempuan gitu ya, baik itu misalnya kepada perempuan kader ya, jadi kegiatan kaderisasi perempuan, atau yang kedua kepada caleg perempuan, program-program peningkatan kapasitas perempuan, atau yang ketiga yaitu pembiayaan organisasi sayap perempuan partai gitu. Agar apa? Ada linkage, ada keterhubungan gitu ya antara organisasi sayap perempuan dengan proses kaderisasi di dalam partai dan proses pencalonan ya kader-kader perempuan di dalam pemilu legislatif. Nah, ini skema-skema yang mungkin gitu ya bisa didorong karena ini juga sudah diterapkan gitu. Kalau nggak salah dalam catatan kami ada sekitar 23 negara yang sudah menerapkan skema kebijakan pembiayaan afirmatif. Dan dampaknya sangat terlihat gitu ya. Negara-negara yang menerapkan skema pembiayaan afirmatif ini
pada satu kurun waktu pemilu, katakan misalnya pemilu 2019 gitu ya, di pemilu berikutnya itu ternyata terjadi peningkatan jumlah perempuan terpilih gitu. Nah, dalam konteks itu ini yang salah satu inisiatif yang ingin didorong gitu ya oleh Puskapol. Kami melakukan pertemuan-pertemuan advokasi, kami memulai juga penguatan ide ini gitu ya dengan mengundang teman-teman NGO, teman-teman politisi perempuan agar ini bisa menjadi dorongan baru gitu ya, bukan menggantikan agenda kebijakan afirmasi yang lama gitu ya, tetapi memperkuat gitu ya. Jadi yang lama tetap diterapkan, tapi kita dorong agenda baru. Kenapa ini menjadi penting? Karena kan beberapa tahun terakhir misalnya kita juga dengar ada wacana peningkatan bantuan partai politik. Ketika partai itu banyak yang mengeluh gitu, kurang nih gitu ya, dana banpol itu kurang gitu. Nah kita pengen agar wacana peningkatan dana bantuan partai politik ini nggak kayak cek kosong gitu loh. Oke, boleh ya partai meminta peningkatan jumlah dana bantuan, tetapi ya harus mengakomodasi gitu ya pendidikan politik bagi kader-kader perempuan. Nah, tujuannya apa? Pertama, dalam rangka menyeimbangkan arena kompetisi antara politisi laki-laki dan politisi perempuan. Itu kan kalau kita lihat misalnya arena kompetisi di dalam partai gitu ya, untuk menjadi caleg, perjuangan perempuan itu lebih sulit daripada laki-laki gitu ya. Bahkan ketika dia sudah menjadi caleg, perjuangan perempuan ya untuk memenangkan pemilu itu juga jauh lebih berat daripada laki-laki gitu. Jadi ada banyak sekali persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ketidaksetaraan arena kompetisi. Nah, yang kedua adalah ini juga mendorong kebijakan afirmasi yang tidak hanya sifatnya deskriptif, numerik gitu ya, meningkatkan jumlah, tetapi yang lebih substantif. Bagaimana agar perempuan-perempuan kita dorong masuk ke partai, tetapi juga kemudian mereka bisa mendapatkan proses kaderisasi gitu ya, peningkatan kapasitas. Jadi mereka itu bukan hanya sekedar asal comot gitu. Nah, ini yang kami sebut sebagai kebijakan afirmasi substantif. Dan yang terakhir, yang juga tidak kalah penting adalah skema pembiayaan afirmatif ini memiliki tujuan untuk mendorong ya reformasi pendanaan partai politik yang lebih transparan, yang lebih akuntabel dan lebih demokratis gitu. Karena dia tidak hanya diperuntukkan bagi kader laki-laki, tetapi juga kader perempuan gitu. Ini yang ingin kami dorong dan terakhir misalnya kami mengupayakan agar pada RPJMN 2024 gitu ya, ini bisa masuk agenda ini gitu. Dan alhamdulillah waktu itu memang diakomodir oleh Bappenas. Cuma tantangannya lagi-lagi sekarang ini adalah apakah kita bisa mendorong gitu ya agar revisi undang-undang partai politik ini bisa jadi agenda untuk prolegnas yang akan datang. Nah, kira-kira itu Mbak Alfi salah satu inisiatif gitu ya dalam rangka mencari solusi gimana memperbaiki kelembagaan partai politik. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mbak Ria. Banyak sekali catatan saya terkait dengan apa yang disampaikan Mbak Ria. Mungkin Mbak, kalau saya ada di ranah mahasiswa yang mungkin ikut serta dalam diskusi kali ini, padat sekali pandangan yang disampaikan oleh Mbak Ria, tapi kontennya itu mengena terkait dengan tema yang kita bahas. Wah, luar biasa sekali ya untuk mahasiswa UI yang terima materi seperti ini, sangat luar biasa. Jadi sahabat publik dan tribuner sekalian, ada beberapa poin nih yang paling membuka cakrawala berpikir kita adalah ternyata perempuan itu hadir dalam partai politik tidak hanya sekedar masuk, tetapi juga harus diberikan ruang untuk berproses. Nah, disinilah inti dari kaderisasi itu sendiri. Nah, ternyata untuk hal-hal ini, sebuah partai politik, ada tadi 3 skema yang ditawarkan oleh Mbak Riani di sini. Yang pertama adalah skema intensif, kemudian ada juga sampai skema pragmatik ya Mbak, di disintrinsik dan skema pragmatik, kalau mungkin saya tidak salah ingat ya Mbak untuk hal itu. Nah, ternyata disinsentif dan programatik. Programatik, iya. Insentif, disinsentif, dan programatik, iya. Jadi sahabat publik dan tribuners. Jadi ternyata kebijakan afirmatif
aktif itu semakin didorong dan dilakukan penguatannya untuk perempuan bisa terlibat secara aktif. Bahkan sahabat publik dan Tribuners, yang disampaikan oleh Mbak Ria tadi bahwa dalam beberapa waktu ke depan itu didorong untuk dilakukan revisi undang-undang partai politik ya Mbak, untuk dilakukan penguatan yang lebih inklusif supaya perempuan juga bisa terlibat secara aktif. Nah, ini masukan untuk kita semua dan tentunya catatan yang baik untuk kita semua untuk mengawal partai politik bisa berjalan sesuai dengan fungsi, tatanan dan juga perannya. Ya, Ibu Una dan Mbak Ria, ada dua sahabat publik kita yang ingin bertanya nih kepada Mbak Ria dan Ibu Una. Wah, saya suka tertukar. Ya. Mungkin ada yang ingin raise hand ya. Yang pertama dari Saudara Ahmad Hidayat. Mungkin sudah siap ya untuk mengajukan pertanyaan. Ya, silakan Saudara Ahmad Hidayat. Mungkin pertanyaannya singkat saja ya, karena mengingat waktu juga dan langsung mengenal ke topik yang ingin ditanyakan. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat dari TII. Saya alumni Ilmu Politik UI juga, dulu bimbingannya Mas Adit ya, jadi cukup familiar dengan tema ini. Nah, singkat saja saya ada dua pertanyaan sebenarnya. Yang pertama untuk Mbak Huriah ya. Sebenarnya seingat saya ngomongin kebijakan afirmasi itu ada di revisi Undang-Undang Pemilu tahun ini itu yang gagal dimasukkan ke prolegnas prioritas, itu ada kebijakan afirmasi baru, yaitu menempatkan 30% perempuan di setiap dapilnya gitu. Nah, kan gagal nih masuk ke prolegnas prioritas, artinya tidak bisa diaplikasikan pada tahun 2024. Nah, seberapa yakin Mbak Huriah partai politik mau menempatkan 30% perempuan untuk menjadi caleg nomor 1 sesuai dengan revisi undang-undang pemilu tersebut gitu di 2024 gitu. Seberapa yakin Mbak Huriah kalau dengan legowonya partai politik akan menaruh 30% perempuan di nomor urut 1 di 30% dapil. Itu pertanyaan pertama saya untuk Mbak Huriah. Pertanyaan kedua saya untuk Ibu Agusnawati ya. Bu Nak, salah satu kendala yang saya tahu bagi perempuan untuk masuk ke dalam perpolitikan atau partai politik adalah budaya patriarki. Nah, menurut Bu Nak ya, di Maros gitu, masih ada nggak sih pandangan-pandangan ngapain sih perempuan untuk ikut partai politik? Udah di itu aja, yang biasanya mungkin hambatan datang dari suami atau keluarga sendiri. Jadi menjadi hambatan untuk perempuan bisa berkarir di dalam partai politik. Kira-kira itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Saudara Ahmad Hidayat dari alumni dari Universitas Indonesia ya, Mas. Terima kasih banyak Mas Ahmad Hidayat. Langsung saja mungkin kita ke penanya kedua ya, Ibu Nak dan Mbak Ria. Sebelum mungkin dijawab secara bersamaan saja ya. Boleh ya Mbak Ria sama Ibu Nak? Ya, boleh, silakan. Ya, saya mohon izin ya mempersilahkan kepada Saudari Akida dari Universitas Negeri Makassar. Ya, mungkin bisa open video ya. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada LSKP untuk memberikan ruang belajar kepada kita semua. Nah, tadi Ibu Huriah sudah menjelaskan kalau secara teoritis itu secara teoritis fungsi partai politik itu adalah melahirkan kader-kader untuk mencetak calon pejabat pemerintah seperti itu. Nah, untuk duduk di kursi legislatif dan daerah misalnya tentu butuh kendaraan, di mana dalam hal ini tentunya yang menjadi kendaraan adalah partai itu sendiri. Nah, namun begini Ibu Huriah, ada beberapa kendala ketika misalnya di pemilihan daerah misalnya ada kebijakan yang menentukan bahwa ketika kita ingin mencalonkan ada lebih dari satu partai politik yang harus dikantongi oleh calon-calon pejabat pemerintah. Nah,
yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira apa sih yang menjadi trik dan tips sehingga calon-calon pejabat pemerintah ini entah baik di legislatif dan daerah untuk memenangkan atau mengantongi partai ini. Kemudian apa sih yang menjadi ukur apakah partai ini bisa menjadi tolak ukur untuk melahirkan pejabat-pejabat pemerintah yang ideal seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Kak Ahmad Hidayat dan Kak Akida dari Universitas Negeri Makassar. Jadi tadi Ibu Nak dan Mbak Ria, dua pertanyaan dari sahabat publik dan tribuners kita. Jadi untuk pertanyaan pertama dari Kak Ahmad Hidayat itu tadi menanyakan tentang seberapa yakin nih Mbak Ria untuk implementasi dari revisi Undang-Undang Kebijakan Afirmasi terkait dengan kebijakan afirmasi. Kemudian tadi juga disambung mungkin bisa ditanggapi dari pertanyaan dari Saudari Akida terkait dengan apakah partai politik menjadi tolak ukur untuk keberhasilan pejabat publik dalam menjalankan perannya. Ya, silakan Mbak Ria dulu ya, baru dilanjutkan kepada Ibu Una. Oke, makasih. Saya coba jawab cepat-cepat saja ya. Pertama dari Mas Hidayat ya, soal peluang mendorong kebijakan afirmasi. Memang tidak ada jaminan 100% gitu ya, bahwa dorongan ini akan secara otomatis misalnya kayak gitu disambut baik oleh partai politik itu. Karena kita tahu bagaimana nature-nya partai di Indonesia saat ini gitu. Dan kalau kita berkaca lagi gitu ya, merefleksikan kembali pada pengalaman gerakan perempuan untuk mendorong kebijakan kuota 30% itu saja kan panjang gitu ya. Panjang, sulit, melelahkan, tetapi itu harus dilakukan gitu. Jadi bukan persoalannya kita yakin atau tidak yakin, tetapi ini perlu dilakukan gitu. Kalau kita ingin memperbaiki partai politik gitu ya. Bicara soal kebijakan afirmasi, karena tadi konteksnya sebenarnya memang ada dua gitu. Kalau bicara tentang afirmasi dalam pencalonan tentu di RUU Pemilu gitu ya. Tetapi kalau bicara tentang RUU kelembagaan partai ya, kaderisasi, banpol itu di RUU Partai Politik. Nah, kalau kita lihat lagi misalnya suasana kebatinan ya yang muncul beberapa tahun terakhir ini kan orang sudah mulai banyak yang aware, bahkan politisi juga sudah mulai banyak yang aware gitu. Kok kita hampir setiap periode gitu ya menjelang pemilu melakukan revisi undang-undang pemilu, tetapi undang-undang partai politiknya ini nggak direvisi-revisi gitu loh. Setelah 2008 ke 2012 terus berhenti, stuck gitu loh, ya kan? Nah, partai kan sekarang sudah mulai nih, ya partai mulai merasakan kebutuhan bahwa harus ada dana bantuan politik yang lebih besar gitu ya kepada partai, karena nggak cukup skema bantuan negara itu hanya cukup untuk membiayai operasional partai saja gitu ya. Logistik, kemudian operasional sehari-hari. Jadi partai akhirnya menyadari punya kebutuhan. Nah, menurut saya dalam konteks ini gitu ya, situasi di mana partai punya kebutuhan ini bisa membuka ruang kesempatan politik, dan persis itulah sebenarnya yang bisa dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil gitu loh. Kan kita perlu jeli melihat situasi bagaimana kita memanfaatkan struktur kesempatan politik ini agar bisa mendorong gitu. Partai tentu tidak akan sukarela, tetapi kita akan selalu bisa memaksa partai gitu ya, dan memang partai itu harus terus-menerus dipaksa gitu. Nah, kira-kira itu ya jawaban jawaban sederhananya. Sekali kita gagal memasukkan prolegnas bukan berarti kemudian jadi patah arang gitu kan, udahlah gitu. Nah, yang kedua dari Bu Akida ya soal bagaimana tipsnya gitu ya, kan realitas politik elektoralnya itu kita perlu mengantongi dukungan partai. Mungkin yang bisa saya katakan sebagai akademisi ya, karena saya bukan aktivis gitu ya, gini, ada banyak sumber daya ya yang dibutuhkan untuk perempuan atau seorang politisi gitu ya agar dia bisa ikut pemilu kemudian bisa mendorong keterpilihannya. Ada sumber daya finansial itu jelas
gitu ya. Nggak ada orang yang bisa berpolitik nggak pakai ngeluarin duit. Masuk partai aja tadi kata Buna itu ya ada iuran yang harus dibayar juga gitu ya. Kampanye kan perlu modal juga gitu. Nah yang kedua adalah sumber daya politik gitu ya, dukungan dari partai dan seterusnya gitu. Kita punya apa namanya kedekatan juga gitu ya, kita kenal orang gitu. Nah yang ketiga adalah modal sosial. Ini yang menurut saya yang paling mungkin bisa dilakukan gitu ya, dan memang harus mulai dilakukan adalah membangun modal sosial yang kuat, dan ini hanya bisa dilakukan lewat kerja-kerja politik gitu ya. Kan kita nggak bisa ujuk-ujuk ikut pemilu hanya modal uang, modal popularitas, tapi orang nggak kenal, kita nggak punya konstituen gitu. Nah untuk bisa mendapatkan konstituen salah satunya adalah memulai kerja-kerja politik, dan dalam konteks ini menurut saya di sini kelebihan yang dimiliki oleh politisi-politisi perempuan ya. Banyak apa namanya politisi perempuan ini yang dari hasil risetnya Puskapol ya, yang dia punya rekam jejak yang baik, dia dulu aktivis, dia punya apa namanya konstituen, akhirnya dia bisa masuk ke partai, dan ketika dia masuk ke partai dia bisa memanfaatkan gitu ya modal sosial itu untuk menggalang dukungan massa gitu. Nah kerja-kerja politik itu yang perlu dilakukan dan harus terus-menerus dilakukan. Jadi bukan hanya harus dilakukan. Poin yang kedua, yang ini juga hasil refleksi kami adalah persoalan ketika kemudian politisi perempuan itu kan turnovernya tinggi ya, Mbak Alfi ya. Jadi dia terpilih, pemilu berikutnya dia nggak terpilih gitu. Ternyata dari hasil refleksi yang apa namanya kami lakukan gitu ya dengan para politisi perempuan, banyak yang melupakan kerja-kerja politik pasca pemilu gitu. Jadi dapil itu tidak dirawat, tidak dibina, konstituen itu tidak dijaga gitu, dan ini ya bisa berpengaruh terhadap keterpilihan dia di pemilu berikutnya gitu. Mungkin itu yang bisa apa namanya saya sampaikan gitu ya. Jadi kalau sudah punya modal politik, modal sosial yang cukup, partai kan juga sekarang pengennya orientasinya menang. Dia kalau mau merekrut orang, dia lihat nih, ini orang bisa bikin partai menang nggak? Bisa bikin partai dapat kursi nggak? Gitu. Nah jadi kalau biar kita dilirik partai, dapat dukungan partai, ya salah satunya adalah kita harus memastikan kita memang punya suara real gitu. Nah kira-kira. Terima kasih Mbak Alfi. Ya, terima kasih banyak Mbak Ria atas pandangannya jadi sahabat publik dan Tribun. Ini juga kayaknya menjawab untuk pertanyaan sahabat publik yang dan Tribuners yang ada di YouTube yang menanyakan bahwa bagaimana sih kondisinya ketika seorang artis yang tiba-tiba tiba-tiba hadir dalam panggung politik, dan tentunya Mbak Ria tadi membuka apa insight kepada kita semua bahwa harus punya 3 hal sebenarnya untuk menjadi seorang kader politik yang mau bertarung baik dalam legislatif maupun pimpinan daerah. Yang pertama bukan hanya dalam hal sumber daya finansial, bukan hanya hal relasi atau keterkenalan, tetapi juga harus ada modal sosial. Jadi harus ada modal sosial sahabat publik dan Tribuners, di mana modal sosial ini tentunya didapatkan dari kerja-kerja dalam partai politik. Dan ini harus berproses sahabat publik dan Tribuners. Jadi sebagai pemilih kita juga harus sebenarnya cerdas dan selektif dalam melihat siapa sih sebenarnya calon atau orang-orang yang ingin mencalonkan dirinya sebagai calon anggota legislatif maupun pimpinan daerah. Seperti itu sahabat publik dan Tribuners. Tips dari Mbak Ria untuk kita semua. Dan untuk revisi undang-undang partai politik kita harus tetap optimis. Satu kali gagal belum tentu kita harus patah semangat sampai di sini. Tentunya untuk upaya revisi ini harus tetap diperjuangkan dan digaungkan secara bersama. Begitu ya Mbak Ria? Iya. Iya. Kita langsung ya untuk tanggapan dari Ibu Una. Mungkin ada tanggapan dari Ibu Una terkait dengan 2 penanya kita pada sore hari ini. Bagaimana Ibu tanggapannya terkait dengan pertanyaan pertama dari saudara Ahmad Hidayat terkait dengan apakah masih ada budaya patriarki Ibu di penerapannya di Kabupaten Maros? Terhitung tadi kan Ibu sempat menyampaikan bahwa saat ini wakil Bupati Kabupaten Maros itu adalah perempuan. Dan apakah ini menjadi tolak ukur bahwa budaya patriarki di Kabupaten Maros itu mulai bisa dibiaskan dan sudah ada pergerakan-pergerakan perempuan di ranah publik? Kemudian, apakah hal-hal yang mengaitkan keterlibatan perempuan dalam partai politik
menjadi tolak ukur Ibu untuk representasi dan pemenuhan hak-hak perempuan. Ya, mungkin bisa diberikan tanggapannya secara singkat dari Ibu Nak. Ya, silakan Ibu Nak. Ya, untuk mencapai pemahaman bersama ya bahwa peran dan kemampuan serta tingkat partisipasi perempuan itu setara dalam bidang publik itu tidak juga mudah ya. Cuman di Maros itu kita sekarang lebih sering mensosialisasikan tentang kesetaraan gender, kemudian tentang hak perempuan dan laki-laki yang setara, serta juga dari seorang perempuan itu sendiri bisa memperlihatkan kemampuannya. Keluarga tidak terbengkalai, kegiatan publik juga masih jalan, dan itu seperti yang disampaikan oleh Vina bahwa di Maros itu jadi semacam maskot lah. Kita punya ketua partai yang seorang perempuan bisa rebut, walaupun itu dalam tanda merebut itu sangat berat ya, harus membutuhkan diskresi dari pimpinan pusat, kegiatan untuk melobi pemilik suara dan sebagainya. Itu tentunya buah tangan yang tidak mudah begitu saja dilepaskan dari usaha-usaha perempuan itu sendiri untuk menunjukkan kinerjanya. Cara untuk menghilangkan patriarki tadi itu ya seperti itu, kita yang mewarnai partai, kita yang menyampaikan. Kalau misalnya rapatnya sampai jam 5 seperti ini, upayakan kita memulai dari tatipnya atau role play-nya. Pada saat mau rapat, kita bisa ikut rapat, yang penting selesai setelah asar, karena setelah itu kita harus berkumpul dengan, jangan kita yang terbawa arus dengan usulan atau permainan yang disampaikan oleh laki-laki yang berperan penting dalam partai politik. Kita juga harus mewarnai. Jadi bukan hanya seperti tadi yang disampaikan, bukan hanya wujud, tapi ide-ide kita, kepentingan kita, kebutuhan kita juga harus sudah dipahami oleh laki-laki sebagai partner kerja kita yang mau tidak mau harus menerima kita ada di sekitarnya untuk melakukan pendampingan, memenuhi aspirasi masyarakat. Tentang kehadiran dan idealisme itu sangat sudah dirasakan manfaatnya. Pertama, kita sebagai partai juga pada saat ada regulasi yang didorong oleh teman-teman aktivis perempuan atau dari perguruan tinggi, pada saat pemandangan umum kita sering dimintai pendapat, utamanya untuk kebijakan yang responsif gender dan inklusif. Ya, kita dimintai, kira-kira ini perlu tidak ini, aman tidak kalau disahkan. Kita sebagai orang yang berkecimpung di dunia perempuan, paham dengan kebutuhan perempuan, memberikan advice kepada para pengambil kebijakan yang punya suara, yang duduk itu, bahwa ini penting, jangan sampai dibatalkan. Contoh ini yang disampaikan oleh Mbak Ria, bahwa ingin mendorong atau bersama-sama mendorong pembiayaan afirmasi untuk politisi perempuan. Sepakat sekali saya, sepakat sekali, dan tentunya kami sebagai orang yang di partai akan menjadikan ini agenda, walaupun kami hanya di tingkat level kabupaten, tapi sudah punya jaringan pada saat mereka di tingkat pusat turun reses atau rapat kebijakan partai, kita selalu menyelipkan pesan-pesan dari perjuangan perempuan itu sendiri. Kebijakan untuk perlindungan perempuan sudah ada di Kabupaten Maros, sudah pendidikan anak usia dini, tentang disabilitas. Yang kurang ini memang bagaimana politisi perempuan itu mendapatkan posisi yang bagus di posisi pertama, dan juga diberi afirmasi bahwa laki-laki yang selama ini start duluan itu harus memberi kesempatan ke perempuan juga untuk menunjukkan kemampuannya dan menduduki posisi yang terbaik di tingkat partai. Saya kira itu, Bu, karena sudah mau masuk maghrib di wilayah Makassar dan Maros. Saya kira sebagai closing statement saya untuk ini, sebelum diminta oleh Vina, bahwa jangan berhenti untuk menjadi kader partai. Kenapa? Kalau kita hanya mendiamkan seperti itu, kita tidak mewarnai partai tersebut, maka akan terjadi kehancuran dan ide-ide
serta usulan-usulan atau aspirasi dari perempuan itu yang rentan dengan kekerasan, rentan dengan ketidakmampuan, diskriminasi itu tidak ada yang menyuarakan. Kita, suara perempuan adalah suara yang sangat berarti bagi kita untuk memperjuangkan dalam bidang politik seperti itu. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Ibu Una. Jadi untuk di wilayah Makassar mungkin sudah menghampiri masuk untuk sholat maghrib ya untuk yang menjalankan. Jadi untuk terima kasih Bu Una. Ada satu tadi poin yang paling penting untuk sahabat publik dan tribuners, yaitu kita harus ikut mewarnai partai politik. Kita tidak boleh bertindak pasif. Kalaupun ada kebutuhan perempuan yang harusnya dipenuhi oleh semua elemen partai, harusnya perempuan harus berani untuk angkat bicara. Contoh kecilnya dalam sebuah rapat. Ya, terima kasih banyak Ibu Una atas pandangannya, kemudian atas pemahaman-pemahaman yang diberikan kepada kita semua. Jadi tadi sempat juga bergabung bersama kita Ibu Salma Tajang, cuma mungkin karena waktu yang mungkin tidak mendukung ya. Saya masih di sini, Vin, tapi saya lihat waktu, makanya saya chat. Hai Ibu Una, hai Ibu Ria, dan semuanya. Halo Kak Salma. Tapi saya sadar sekarang lagi 10 menit jam 6 waktu Indonesia Timur. Banyak sekali sebenarnya saya ingin share juga, minta pendapatnya Ibu kita ini. Menarik itu tadi hasil polisi briefnya, dan sebenarnya itu yang kita tunggu-tunggu, hal apa yang perlu dikembangkan oleh teman-teman aktivis nih, sehingga sejalan dengan hasil riset teman-teman di Puskapol. Begitu pula juga apa yang bisa kita dorong bersama-sama dengan kawan-kawan perempuan di partai politik. Saya kira ke depan buat diskusi lebih awal ya, Vin, supaya penanyanya bukan cuma 2, tapi bisa 3. Sorry, aku buka ini dulu ya. Hai. Hebat, luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Salma Tajang. Jadi Ibu Salma Tajang ini salah satu penggerak dan pioner dari Lembaga Studi Kebijakan Publik. Dia sekaligus ibu bagi kita semua di sini, selalu memberikan arahan, kemudian memberikan pembinaan dan saran-saran yang tentunya sangat membangun bagi Lembaga Studi Kebijakan Publik. Terima kasih banyak Ibu Salma juga yang memberikan ruang untuk kita bisa berjumpa dengan Mbak Ria pada sore hari ini. Ya, tadi sudah ada closing statement ya yang hadir dari Ibu Una, kemudian mungkin bisa kali ya untuk ditutup, ada kalimat penutup dari Ibu Una dan Ibu Ria, singkat saja Ibu Una dan Ibu Ria untuk diskusi Woman Talk edisi 7 pada sore hari ini. Ya, silakan pertama dulu Ibu Ria. Mbak Ria, silakan Mbak. Ya, closing statement ya. Oke, karena tadi sebenarnya sudah banyak, jadi saya hanya ingin mengingatkan kembali saja gitu ya, bahwa terlepas dari banyaknya gitu ya persoalan-persoalan yang menghinggapi partai politik kita dan demokrasi kita hari ini, kita tetap perlu optimis gitu ya, dan sama-sama bekerja sama gitu untuk mendorong upaya perbaikan partai politik. Karena hanya dengan cara itu saja gitu ya kita bisa mengupayakan perbaikan sistem demokrasi kita. Jadi jangan sampai kemudian kita menjauhi partai politik, antipati kepada partai politik. Sebaliknya kita perlu menjadikan partai politik ini sebenarnya teman kita gitu ya, mengajak mereka untuk melakukan reformasi kelembagaan yang itu sebenarnya bukan hanya tuntutan dari teman-teman masyarakat sipil, tetapi juga akan membawa benefit buat partai politik gitu ya. Kalau partai juga ingin serius mendapatkan dukungan publik, mempertahankan eksistensinya di dalam pemilu, maka partai juga harus mampu gitu ya merespon dan mengubah dirinya. Salah satunya adalah lewat perbaikan kaderisasi partai politik di Indonesia. Terima kasih Mbak Una, Mbak Alfi dan Buna. Ya, terima kasih Mbak Ria, suka tertukar ya Mbak, yang mana yang Ibu, yang mana yang Mbak. Ya, terima kasih Mbak Ria. Mungkin ada yang ingin disampaikan sepatah dua kata dari Ibu Una untuk mengakhiri diskusi kita pada sore hari ini. Silakan Ibu.
Ya, jadi Partai Golkar itu sekarang juga sudah punya lembaga peningkatan kapasitas, namanya Golkar Institute. Itu masih ada di pusat, tapi tidak menutup kemungkinan akan dibuka pula di kabupaten. Jadi jangan takut untuk menjadi kader partai, karena partai itu bukan politik kejam, tapi politik manis yang harus diwarnai oleh perempuan-perempuan yang mempunyai kapasitas dan ide brilian agar partai kita tidak lari ke jalan yang sesat. Kemudian afirmasi untuk perempuan tetap kita butuhkan, dan anggaran serta modal sosial serta kegiatan-kegiatan yang langsung merakyat itu sangat dibutuhkan. Seperti yang disampaikan tadi Mbak Ria, terima kasih referensinya Bu. Terus terang kalau kami di bawah itu sangat membutuhkan juga referensi untuk bagaimana mengadvokasi keinginan dan kebutuhan dari perempuan itu agar diterima oleh partai. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Una, terima kasih banyak Mbak Ria. Tentunya dari Mbak Ria sangat luar biasa mengajak untuk partai harus serius melakukan reformasi kelembagaan partai. Kemudian Ibu Una mengajak kepada kita semua bahwa kita harus mewarnai partai politik. Jangan pernah takut berpartai. Partai politik akan selalu membuka ruang kepada kita semua untuk menunjukkan apresiasi kita kepada partai politik dan tentunya menyampaikan aspirasi kita dalam wujud partai politik. Ya, sahabat publik dan tribuners, tentunya untuk closing statement itu ada satu kata pengait yang paling penting kita garis bawahi, bahwa dibutuhkan 10 tahun untuk mengelola sebuah pohon, tapi dibutuhkan 100 tahun untuk memelihara seorang manusia. Nah, inilah yang menjadi representasi kaderisasi dalam sebuah partai politik. Perwujudan dari nilai dalam partai politik itu lahir dari bagaimana kualitas dalam partai politik itu tersebut. Jadi ini yang coba kami highlight, kami angkat dalam Women Talk edisi 7 pada sore hari ini. Nah, mungkin saya tidak terlalu capable untuk menyampaikan apa sih yang telah disampaikan oleh narasumber kita dalam beberapa waktu yang kita lalui secara bersama. Tapi Mbak Ria dan Ibu Una, izinkan saya untuk mungkin memberikan sedikit kata-kata penutup dalam Women Talk edisi 7 pada sore hari ini. Kata penutupnya seperti ini. Apatis terhadap tren bahasa gaul itu boleh, tidak pada nasib dan masa depan Ibu Pertiwi. Abai terhadap segala bentuk model sosialita itu juga boleh, tapi tidak pada ancaman yang merusak demokrasi. Kudet terhadap perkembangan brand tas termahal itu sangat boleh, tapi tidak pada inovasi dan solusi kaderisasi calon pemimpin negeri. Pasif terhadap keterlibatan bullying sangat boleh, tapi tidak pada sinergi mendukung pelibatan perempuan pada ranah politisi. Sahabat publik dan tribuners, kita harus bersama karena kita patut untuk saling mengapresiasi. Jadi itu mungkin penutup dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua sahabat publik dan tribuners yang bergabung melalui Zoom meeting dan live streaming YouTube Tribun Timur. Terima kasih kepada kedua narasumber kita, terima kasih kepada Ibu Una, terima kasih kepada Mbak Ria, tentunya terima kasih kepada seluruh mitra dari Lembaga Studi Kebijakan Publik, terima kasih kepada Women Democracy Network WDN, terima kasih kepada Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Sulawesi Selatan, Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, dan tentunya bersama dengan media partner kami Tribun Timur. Sahabat publik dan tribuners, penutup dari saya selaku host, saya Alfiana selaku host Women Talk edisi 7, Jumat 9 Juli 2021 pamit undur diri, sampai jumpa di Women Talk edisi 8 dengan pembicara dan tema inspiratif. Salam sahabat publik, tetap kritis dan mari mengawal demokrasi. Oke, makasih.